Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam ini saya akan coba menjawab pertanyaan berapakah celah platina dari mobil Kijang. Ini saya sering ketika membuka Facebook itu banyak pertanyaan berapa celah platina dari mobil Kijang. Dan pasti banyak jawaban mulai dari 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 dan sebagainya. Sebenarnya saya kurang paham ya maksud dari pertanyaan celah platina tersebut. Itu kalau Anda praktekkan ya dari jawaban di kolom komentar itu, Anda coba beberapa kemungkinan yang diberikan jawaban itu. Saya yakin itu pasti tidak ada yang tepat di mobil Anda. Karena apa? Ya karena nanti waktu pengapiannya berbeda. Sebenarnya pertanyaan yang tepat itu adalah berapakah waktu atau saat pengapian dari mobil Kijang. Saat pengapian dari mobil Kijang itu sudah ditentukan dari pabrik, yaitu di sini 5 derajat sebelum titik mati atas tanpa vakum terpasang di intake manifold, dan ini disumbat. Dan itu aja yang bilang bahwa pengapian itu tergantung kondisi mesin, betul. Tapi dalam prakteknya, setahu saya, pengalaman saya, waktu pengapian yang disetting dengan filling pun itu nanti nggak berkisar jauh dari waktu standar. Karena itu pabrik sudah menyebutkan standarnya memang 5 plus minus 2. Jadi 7 sampai 3 derajat itu waktu pengapiannya. Jadi sebenarnya yang ditanyakan itu adalah waktu pengapian. Itu yang lebih penting. Jadi celah platina yang berbeda-beda itu bisa saya buat waktu pengapiannya sama. Dengan apa? Ya dengan memutar oktan selektor, dengan menggeser delco. Itu nanti waktu pengapiannya sama. Oke, saya beri gambaran. Sebenarnya harus pakai teori yang cukup panjang ya, harus belajar dulu cara kerja mesin 4 langkah dan sebagainya, kemudian noken as, tapi nanti katanya banyak teori, padahal memang teknik itu nggak bisa tanpa teori. Oke, nggak apa-apa, kita coba memberikan gambaran mungkin bagi yang awam itu bisa langsung sedikit paham maksud dari celah platina tadi. Jadi waktu pengapian itu adalah saat kalau memakai platina, jadi kita bahas ini hanya platina saja, ketika baru membuka pertama kali itu platina membuka, artinya terjadi bunga api di busi. Nah itu patokan di mobil itu hanya di silinder 1 dan 4 gitu aja. Jadi coakan itu disetting di pabrik. Kalau untuk yang 4 silinder itu hanya menunjukkan silinder nomor 1 dan silinder nomor 4 sedang ada di posisi atas. Soal itu posisi top kompresi atau top buang ya tergantung kondisi klep, kondisi noken as. Jadi seperti ini contohnya. Ini saya setting di 0, coakannya di 0. Itu artinya silinder nomor 1 dan silinder nomor 4 sedang berada di atas. Sedangkan manakah yang ada pengapian, yaitu yang sedang kompresi, yaitu yang klepnya sedang kendor. Nah, contoh ini di mana? Ya ini saya tahu ini ada di 4. Nah, ini kendor, klep in, klep X di silinder nomor 4. Kemudian yang di nomor 1 tidak bisa diputar. Atau kadang kalau setelannya kendor gitu ya, yang nomor yang klep ini agak bisa diputar, tapi pasti sangat seret. Intinya yang paling kendor kondisi klepnya itu yang sedang langkah kompresi, di mana yaitu waktu pengapian yang harus kita setel. Jadi menyetel ini cukup memang 1 saja loh ya, nanti 2-3-nya gimana Pak? Ya 2-3-nya akan sama aja karena konstruksinya kan giginya sama teman. Jadi cukup 1 ini yang kita setel, salah satu dari silinder nomor 1 atau nomor 4 itu, nanti waktu pengapiannya setiap silinder akan sama. Kemudian saya jelaskan juga pengertian nanti mundur atau maju biar nggak membingungkan. Jadi misalkan ya waktu pengapian ini saya setel 5 derajat gitu ya. Nanti kalau saya sebut dimundurkan itu
berarti ya di bawah 5. Misalkan nanti pengapiannya ketemu 4, 3, 2, itu berarti mundur. Kalau lebih dari 5, misalkan pengapiannya nanti ketemu 10, 9, 7, 6, itu berarti dimajukan. Itu ya teman-teman. Oke, jadi seperti ini. Sebenarnya celah platina itu hubungannya ya pasti dengan waktu pengapian. Ini yang paling mudah untuk saya gambarkan. Oke, ini posisi top nomor 4. Di mobil saya ini settingan waktu pengapiannya adalah 5 derajat. Dari mana taunya? Taunya dari sini teman-teman. Ini kan sedang top kompresi nomor 4. Itu tidak perlu teman-teman ngambil busi kabel busi nomor 4 ya. Ambil tuh langsung di pokoknya aja. Jadi sebenarnya ini nggak perlu kita tahu sedang di mana sedang kompresi 4 atau 1, nggak penting kalau sudah coakannya benar. Kalau ini hanya untuk menunjukkan bahwa pemasangan delco kita ini benar. Ini saya bilang di top kompresi nomor 4 dari apa ya, dari rotornya. Rotornya mengarah ke kabel busi nomor 4, berarti ini masang delconya udah benar gitu teman-teman. Kalau ini di nomor 1 ya berarti kebalik masang delconya begitu ya. Jadi ini sudah sesuai arah rotor ke kabel busi ya, ini ya kabel busi ditutupnya ini ke arah nomor 4, silinder nomor 4, dan klep in dan X di silinder nomor 4 ini longgar sekali, sangat ringan diputar. Taunya dari mana? Bahwa settingan pengapian saya itu di 5 derajat. Ya kunci kontak kita on kan posisi ini ya saat ini ya. Kemudian tidak bisa saya tunjukkan ya karena ini pulinya akan menghalangi. Puli tadi kita putar ke kiri supaya supaya platina yang sedang membuka ini kan sudah 0 ya, kelewatan sudah membuka ini, jadi kita putar ke kiri supaya nutup. Putar ke kirinya agak jauh ya, 1/4 atau lebih putaran gitu, geser coakannya tadi lebih dari 20 ya di bawah gitu, putar pelan-pelan ke kanan. Nah ini kabel dari koil ini Anda lepas, paling akurat dari koil aja. Kalau menurut di buku petunjuk, lihat di ini bunga api di platinanya. Nah itu platina saya model ada covernya, nggak kelihatan. Yang paling mudah di sini dari koil ini Anda dekatkan, jangan mepet ya, dengan body dikasih jarak sekitar setengah senti. Nah itu nanti diputar ya dari kiri tadi yang 1/4, diputar pelan-pelan ke kanan. Ketika terjadi bunga api cret, nah Anda lihat di mana itu. Nah di mobil saya itu di 5 begitu teman-teman. Jadi mobil ini disetting di pengapian 5 derajat dengan celah platina. Nah sebenarnya kan bukan celah platina, kalau di buku petunjuk itu celah rubbing block, tapi kita ngikutin aja lah pakai celah platina. Jadi celah platina saya itu juga tidak standar. Celah platina saya itu 0,45. jadi ini kalau diukur di rubbing block ini sudah sangat rapat. Sebenarnya yang diukur itu di yang tempat bergeseknya itu teman-teman, yang bergesek dengan rotor itu yang harus diukur. Kalau standarnya itu 0,45. kalau saya setting di celah rubbing block 0,45, nanti celah platinanya semakin rapat teman-teman, 0,3. itu kan standarnya. Kenapa tidak setel standar ya, karena kalau terlalu rapat, kemarin saya coba ini ya, mungkin karena koilnya udah tua, koilnya jadi panas lah. Nanti kita jelaskan nanti pengaruh celah platina yang berubah-ubah dengan waktu pengapian yang sama. Ini hanya kita tunjukkan dulu seperti apa bahwa celah platina itu bisa berbeda-beda, tapi waktu pengapian bisa kita samakan. Jadi kalau Anda langsung ikut orang-orang punya Anda asalnya 0,4 terus wah saya pakai 0,6 enak, ya belum tentu gitu teman-teman. Oke, jadi seperti ini ya. Ini celah platina saya 0,45, waktu pengapian adalah 5 derajat. Apa akibatnya bila dalam kondisi seperti ini ya? Langsung saja saya renggangkan celah platina saya
yang tadinya 0,45 menjadi 0,5 atau buat ekstrim 0,6 gitu ya. Itu yang terjadi ketika kunci kontak kita on kan, dan ini kita geser lagi ke kiri, putar lagi, nanti pengapian Anda akan maju, bisa jadi menjadi 7 atau 10 atau seberapa, yang jelas lebih dari 5. Itu teman-teman yang mungkin perlu dipahami. Jadi merenggangan platina dari yang asalnya sudah seperti ini ya, dengan waktu pengapian yang ada ini tadi, maka pengapian Anda akan menjadi maju. Karena Pak, ya lebih nempel lagi yang bergesekan rubbing blocknya, karena kita renggangkan celah platinanya. Oke, terus kenapa bisa jadi normal menjadi jadi 5? Ya ini kita geser, kita mundurkan thread, dicari di 5 tadi dengan celah yang sudah 0,6. Nah, ini akhirnya nanti pasti akan berubah dudukan dari baut delco ini. Nah gitu teman, dimundurkan itu berarti saya putar ke sini, apa, ke kanan. Nah tak bisa saya tunjukkan ya teman-teman, karena harus lepas puli dan sebagainya biar lebih jelas, tapi ini gambaran. Jadi dengan celah platina yang berbeda, saya bisa bikin waktu pengapian yang sama, atau bisa juga dengan mengendorin oktan selektor kalau ada oktan selektornya ini. Nah, kita putar ke kiri itu akan memundurkan. Jadi karena kita tadi merenggangkan celah platina, berarti memajukan untuk kembali supaya normal dengan menggeser ini, mundur diputar kanan atau memutar ke kiri dari oktan selektor. Oke, sekarang sebaliknya. Ini kan celah platina 0,45, waktu pengapian di 5 derajat. Bagaimana jika dalam kondisi seperti ini langsung saya rapatkan? Ya pasti harus diputar dulu ya, nyetel celah platina kan harus sampai apa, ketonjok ya, berarti ini kan harus diputar lagi ke kanan sampai nonjok. Asalnya 0,5 saya rapatkan jadi 0,3. Itu yang akan terjadi. Maka ketika kita akan cek dengan kondisi tanpa merubah apapun, hanya merubah celah platina, maka pengapiannya akan jadi mundur. Yang asalnya tadi 5 bisa jadi menjadi 1 atau 0, atau ada di sesudah 0, jadi minus ya, tapi sebenarnya bukan minus ya, tetap 1 derajat tapi setelah titik mati atas, terlambat. Karena apa? Jika celah platina ini dirapatkan, maka celah rubbing block ini semakin renggang, semakin lama tersenggol oleh notnya, jadi terlambat. Itu teman-teman penjelasannya ya. Jadi yang asalnya 5 akan jadi ya mungkin 0 atau 1 kalau merapatkannya sangat banyak. Nah perubahannya apa? Ya kita bisa mau memakai, pengennya memakai celah platina 0,3 ya monggo, ya tinggal ini nanti untuk supaya tetap 5 derajat ini kita putar ke kiri. Nah seperti ini, mentok ini supaya dapatkan 5 saya ini putar ke kiri, atau ini tan selektor diputar ke kanan. Ini sepanjang yang saya alami, satu putaran ini, satu putaran penuh ya, kalau tanda sampai ketemu tanda lagi itu setengah putaran, karena tandanya ada 2 ya atas bawah. Itu kalau satu putaran penuh itu 3 derajat perubahannya, diferensialnya. Putar ke kiri satu putaran ya nanti berarti mundur 3 derajat, diputar ke kanan satu putaran ya maju 3 derajat. Jadi merubah celah platina dengan kondisi delco yang sama itu berarti ya juga merubah waktu pengapian. Tapi saya bilang tadi, celah platina yang berbeda bisa saya samakan waktu pengapiannya ya dengan mengatur posisi delco nya ya kan. Cari ya seperti apa nyarinya, ditaruh di 5 tadi, digeser, nanti terjadi bunga api di mana, yaitu kembali lagi dengan celah platina yang berbeda, tapi bisa kita dapatkan waktu pengapian yang sama. Sekarang apa pengaruhnya dengan waktu pengapian yang sama tetapi celah platinanya berbeda? Tadi kan kita sudah simulasikan ya dengan hanya kata-kata
bahwa celah platina yang berbeda-beda tadi bisa saya samakan waktu pengapaiannya. Tapi kemudian apakah bedanya, contoh ini ya, punya saya 0,45 saya renggangkan jadi 0,6, tapi waktu pengapaian akhirnya saya tetap 5, yaitu dengan memundurkan ini atau mengendorkan ini oktan selektor tetap 5 derajat. Yang berbeda akhirnya apa? Hanya celah platinanya waktunya sama. Celah platina yang semakin lebar dari 0,45 tadi menjadi 0,6 itu semakin lebar ya. Itu berarti waktu penutupannya semakin singkat ya. Tertutupnya platinanya itu artinya membuat strom yang ada di koil itu mengalirnya kecil ke busi karena pengisian di primernya sebentar. Itu apinya jadi kecil, gamanya begitu. Kalau celah platina rapat misalkan dari 0,45 tadi saya jadikan standar ya 0,3, standar itu nanti sekitar segitu 0,3, maka apinya besar, tapi kecenderungannya nanti koilnya cepat panas. Tapi kalau koil standar harusnya tidak. Jadi mungkin karena koil saya itu sudah cukup tua, ketika saya setel kemarin dengan standar 0,3 itu cepat panas. Sebenarnya panasnya masih wajar. Jadi koil itu memang nanti harus panas teman-teman. Kalau tidak panas ya tidak normal. Maksudnya panas yang masih bisa kita pegang, panas yang wajar, bukan panas yang sangat tinggi yang tidak mampu dipegang oleh tangan. Ya anget gitu ya teman-teman. Panas gak apa-apa, panas. Masnya masih wajar. Tapi kalau sudah tidak mampu kita pegang itu berarti sudah di atas 60 atau 80 seperti ini. Dan Master sudah buka ini 82 ya, tangan saya sendiri nggak tahan. Itu penjelasan mengenai celah platina. Terus celah platina yang mana? Ya monggo dengan uji coba aja teman-teman. Tapi yang lebih penting tadi yaitu adalah waktu pengapian gitu teman. Jadi sepengalaman saya seperti saya sampaikan tadi, dari mobil-mobil yang pernah cek ke saya itu yang di setting dengan feeling atau wah enak, ternyata ketika saya cek waktu pengapiannya juga masih standar aja ya, berkisar itu tadi 5 plus minus 3 derajat. Mungkin ya kalau sudah sangat parah itu baru bergesernya jauh, misalkan sudah ngobos ini kompresinya atau pernah dipapas ini silinder kopnya, nah itu kemudian bisa agak bergeser, tapi tidak akan terlalu jauh dari waktu standar yang sudah ditentukan oleh pabrik. Jadi teman-teman monggo silakan memakai celah platina yang sesuai gitu, yang Anda sukai aja. Kalau saya bilang, padahal ya teknik nggak ada bilang suka atau tidak suka, melihat kondisi mesin. Tapi itu hanya saya jelaskan bahwa celah platina yang berbeda-beda tadi bisa kita buat menjadi waktu pengapian yang sama. Tapi kalau hanya merubah celah platina dalam kondisi yang sudah normal gini ya, sudah ada, pun tiba-tiba Anda rubah, maka ketika Anda renggangkan itu berarti memajukan waktu pengapian. Nah, kalau teknis yang canggih itu mungkin nggak lihat sini ya teman, di setel kok kayak enak jeng. Wah ini terlalu rendah, langsung direnggangkan. Mungkin terlalu mundur, dia sudah tahu gitu. Jadi merenggangkan celah platina berarti dia sedang memajukan dari yang settingan awalnya begitu. Dan kok starter berat dia langsung merapatkan celah platina, itu berarti dia sedang memundurkan gitu teman-teman. Kalau waktu pengapiannya tahunya ya diputar itu, tapi itu tadi saya sampaikan bahwa waktu pengapian tidak akan beda jauh dari standarnya. Nanti ketika dipakai ya baru tahu dari mana, karena yang terakhir ini yang lebih menentukan dari kualitas ini, kualitas vakum dan kualitas per sentrifugal. Jadi kalau per sentrifugal itu mengatur memajukan waktu pengapian berdasarkan RPM, dengan vakum ini mengatur waktu pengapian berdasarkan kevakuman mesin atau berdasarkan beban mesin, lebih tepatnya beban mesin. Dan ini yang paling dibutuhkan adalah pengapian itu berdasarkan beban mesin. Memang ada sudah kalau terpaksa ya vakumnya bocor semua dimatikan mengandalkan sentrifugal,
mesin masih bisa hidup teman, pasti masih bisa hidup, tapi tidak akan efisien dan efektif. Karena yang efisien efektif yaitu ketika pengapian itu disesuaikan dengan beban mesin. Makanya vakum advancer pada mobil karburator dan juga CDI ya, selama belum injeksi, yaitu masih ada yang namanya vakum ini, karena ini yang mengatur waktu pengapian. Kalau pengapian awalnya sudah kita setting, nanti pengapian ketika dipakai akan ada di sini, nyawanya yang mengatur otaknya di sini. Jadi teman-teman bisa jadi saat stasioner mungkin mobil tidak enak ya, karena ini sudah tidak normal ya teman-teman, vakum yang depan ini, yang ke intake, vakum yang depan, vakum yang belakang, yang berdiri ini, yang ke intake manifold itu kan saat stasioner langsung memajukan, itu bisa jadi terlalu maju. Paling sering kalau yang model imitasi itu terlalu maju, jadi kayaknya enak gitu ya saat stasioner, tapi ketika dipakai gelitik atau tidak pas, itu ya bisa dinonaktifkan. Karena memang ini nanti kita bahas khusus ya, vakum gunanya vakum yang intake manifold ini memang untuk efisiensi. Jadi mobil-mobil tahun 90 ke atas itu rata-rata memakai 2 vakum, bahkan seperti merek Mitsubishi, Suzuki yang dulunya kebanyakan 1 vakum, itu nanti ketika 92 ke atas memakai 2 vakum. Itu untuk efisiensi, terutama saat berhenti, saat macet-macet. Sepertinya itu disesuaikan dengan kondisi lalu lintas. Tapi intinya merubah celah platina itu berarti merubah waktu pengapian. Nah, untuk disesuaikan lagi ya dengan berubah posisi delco. Tapi waktu pengapian sendiri itulah yang jauh lebih penting kita tentukan. Jadi meloncat lagi bahwa saat stasioner itu tidak perlu jadi patokan. Kenapa? Ya tadi ada masalah di sini teman-teman, atau di sistem karburasinya nggak enak. Jadi saya tidak bermaksud mengejek itu yang memakai uji coba dipasang kunci T dan sebagainya. Itu bagus saja teman, itu menunjukkan putaran stasioner yang sangat anteng, halus, monggo. Tapi belum tentu itu menjamin enak ketika dikendarai. Mobil Anda kan tidak untuk dipajang, untuk dikasih kunci T itu aja kan. Yang lebih penting ya mobil itu dikendarai. Jadi nanti pengapian itu sesuaikan saja ketika dikendarai. Ketika tarikannya agak berat berarti kurang maju. Bisa Anda geser di sini, atau mengatur oktan selektor, atau merenggangkan celah platina, atau ngelitik, yaitu pada terlalu maju bisa Anda mundurkan dan merapatkan celah platina, atau memutar ini ke kanan berarti mundur, atau mengendori oktan selektor. Begitu teman-teman. Jadi lebih baik ketika dikendarai itu yang paling enak. Saat stasioner itu bisa jadi tidak semua mobil enak, tidak ada masalah teman-teman, karena memang saat stasioner itu parameternya sangat banyak. Tapi pabrikan memang ya men-setting stasioner itu untuk patokan harus enak. Itu ya benar sekali, kalau dasarnya sudah enak, maksudnya pondasinya udah enak, nanti ke atasnya enak. Harapannya kan seperti itu. Itu kalau semuanya masih standar. Kayaknya mobil ini kan sudah tua teman. Jadi kalau saya lebih fokus ketika dikendarai itu enak, itu Anda sendiri nanti yang merasakan. Itu tinggal diatur. Kalau ada oktan selektor itu paling enak, karena ini kan gradual ya, penambahannya sedikit-sedikit. Jadi ketika kemarin mobil pelanggan saya tes di sini ya, saya tes dengan standar gitu. Tapi nanti monggo Anda rubah sendiri, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Pak, ini ditanjakan kok berat gitu ya, mungkin terlalu maju malah, atau ngelidik gitu, itu terlalu maju. Atau di datar itu tarikannya kurang enteng, ya berarti terlalu mundur begitu teman-teman. Jadi monggo disesuaikan. Tapi saya rasa berdasarkan pengalaman itu tidak akan beda jauh dari waktu standar yang kita setel. Kemudian berubahnya Pak ya, berubahnya ketika dipakai itu karena ininya sudah tidak akurat vakumnya ini. Jadi ini penting ya. Kalau bisa beli asli, tapi itu kemarin yang punya pelanggan itu diganti sendiri pakai membran yang dijual Mas Akbal Channel. Saya rasa hasilnya top.
kayaknya malah lebih bagus daripada yang original. Jadi apa, ini tidak terlalu mundur gitu, benar-benar presisi. Nah, jadi monggo itu uji coba aja. Itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan video ini yang lebih penting memberikan hiburan bagi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.